Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aceng Supriyadi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengajarkan UAS sekaligus penjelasan mengenai tugas kedua untuk mata kuliah sistem berbasis pengetahuan. Oke, langsung saja untuk judul. Oke, baik. Untuk soal UASnya adalah sebagai berikut. Ini ada 10 pertanyaan mengacu kepada tugas 2, di mana diperintah untuk meresume sebuah paper, dan paper yang saya ambil adalah ini fish detection using deep learning sesuai dari link jurnal yang diberikan. Oke, jadi di sini untuk soal pertama yaitu diminta dijelaskan judul paper yang Anda resume. Oke, jadi saya mengambil judul yaitu Fish Detection Using Deep Learning. Oke, jadi di judul ini merupakan artikel penelitiannya terkait pemanfaatan salah satu metode pembelajaran machine learning yaitu deep learning. Jadi deep learning untuk aktivitasnya itu adalah mengidentifikasi atau mengenali atau mengetahui jenis ikan. Jadi sebagai objek penelitiannya adalah ikan, di mana nanti menggunakan metode deep learning ini bisa mengetahui jenis ikan yang diamati tentunya. Jadi deep learning ini adalah metode pembelajaran yang dilakukan oleh mesin dengan cara meniru bagaimana sistem dasar otak manusia bekerja. Jadi sistem cerdas ya yang memang mengikuti aktivitas ataupun cara kerja otak manusia. Makanya deep learning atau memberikan pembelajaran respon atau kepekaan terhadap komputer atau sistem seperti itu. Karena memang sistem dasar otak manusia ini bekerja disebut neural network, itulah kenapa deep learning disebut menggunakan artificial neural network, yang dengan kata lain menggunakan neural network buatan. Ya, jadi kecerdasan manusia sudah bisa diaplikasikan kepada sebuah alat. Oke, jadi di abstrak ini penelitian ini terkait deteksi ikan yang ada di Teluk Meksiko sebagai lokasi pengambilan. Jadi dalam AUP ini memperoleh informasi sekitar dari sensor. Prosedur pemrosesan dapat meniru proses belajar dan berpikir manusia. Sistem yang canggih dengan lebih banyak daya komputasi dapat memfasilitasi fitur pembelajaran yang mendalam. Untuk memenuhi kebutuhan unik ini, 3 pendekatan optimasi diterapkan pada computational neural network ini, yaitu augmentasi data berupa transformasi augmentasi data memberikan lebih banyak sampel pembelajaran. Yang kedua, penyederhanaan jaringan. Jaringan disederhanakan untuk mengakomodasi jaringan saraf tiruan. Dan percepatan proses pelatihan. Mempercepat proses pelatihan diperkenalkan untuk membuat proses pelatihan lebih efisien waktu. Nah, hasil eksperimen menunjukkan bahwa model yang diusulkan menjanjikan dan berpotensi untuk diperluas ke objek penelitian yang lain yang lebih mendalam lagi. Nah, untuk pendahuluan, ini merupakan pemanfaatan alat atau robot bawah laut dinamakan AUV. AUV itu artinya autonomous underwater vehicle, artinya kendaraan yang digunakan di bawah laut untuk dalam hal ini untuk penelitian tentunya. Nah, penelitian, dan memang sudah ada penelitian sebelumnya yang memanfaatkan ini gitu. Kompetisi ini diselenggarakan awalnya di kolam air jernih, bukan di kolam laut yang memang membutuhkan resolusi yang tinggi. Air laut itu untuk airnya kan keruh atau tidak sejernih di kolam air tawar. Nah, makanya ini sebuah tantangan baru dalam hal penelitian ini.
sehingga nantinya menggunakan sistem yang baru sekarang ini beralih dari yang jernih airnya menjadi air yang nyata gitu kan, air yang benar-benar air laut. Ini membutuhkan beralih ke sistem on chip, jadi performa yang lebih tinggi dan juga kebutuhan akan teknologi yang lebih terbaru seperti itu. Nah, ini merupakan alatnya ya, EUV dengan lingkungan persaingan. Nah, ini alat yang digunakan. Ini ada kontrol, ada warna, ada baterai, ada kamera yang digunakan juga dipasang di sini untuk merekam objek, yaitu ikan yang dipilih. Nah, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui skema pendeteksian objek di bawah air laut melalui EUV built-in digital camera. Pada penelitian telah berhasil mengadopsi kamera digital. Nah, jadi menggunakan kamera digital sebagai alat untuk menangkap gambar dari laut untuk meningkatkan penglihatan robot di bawah air. Tetapi kendaraan itu dioperasikan dari jarak jauh ROV bukan EUV. Kontribusinya adalah memperkenalkan metode deep learning untuk mencapai identifikasi ikan di perairan laut yang buram. Jadi nanti itu karena memang mengidentifikasi suatu objek itu tergantung kualitas gambar yang diambil. Nah, ini akan didapatkan nanti hasilnya seperti apa menggunakan kalau medianya atau tempat lokasi pengambilan sampel datanya itu berupa air buram dengan gambar yang ya seadanya, maksudnya walaupun buram apakah bisa dikenali apa tidak objek tersebut, seperti itu. Nah, ini juga merupakan teknologi yang canggih tentunya, jaringan saraf konvensional setiwan seperti ini, deep learning ini. Jadi model CNN dengan segmentasi gambar ya yang diperkenalkan untuk deteksi ikan dari dalam air laut yang kabur. Nah, jadi walaupun kondisi airnya kabur, tapi nanti akan dideteksi mampu tidak untuk mengenali ikan yang diambil gitu menggunakan metode deep learning ini. Oke, jadi saya langsung ke jurnalnya. Ya, jadi, nah ini merupakan metode yang digunakan, ya, metode menggunakan CNN model, computational neural network, dimana untuk literatur reviewnya juga penelitian sebelumnya juga sudah ada, cuman ini mengembangkan dan lebih terbaru lagi gitu, dengan tantangan yang berbeda juga. Nah, jadi nanti akan mengenali objek dengan tingkat gambar yang berbeda-beda. Kalau blur seperti ini filternya. Nah, ini adalah ikan yang contoh input image ya, gambar ikan, terus juga diproses menggunakan filter seperti ini, identify, ideal detection, segala macamnya, sehingga nanti dihasilkan apakah betul ini ikan tertentu atau tidak, seperti itu. Nah, ini adalah hasil perhitungannya dan juga ada output yang dihasilkan. Nah, jadi dari gambar ini nanti akan dikenali, dan tentunya di air laut itu banyak sekali objek ya. Ini menggunakan model using ImageNet, banyak sekali objek sehingga nanti bisa dikenali apakah objek ini ikan atau bukan, seperti itu. Itu jadi bahan pembanding sehingga, nah ini contohnya ada objek coral dengan tingkat confidence 0,9, ada ikan. Nah, jadi walaupun sama untuk warnanya, tetapi karena bentuk berbeda atau bahkan